Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sudah sarapan? Oke, kalau sudah, kita belajar online bareng yuk. Karena hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk kita mulai. Baik, kita akan mereview sedikit ya pelajaran matematika yang sudah kalian pelajari di kelas 4, yaitu tentang mengubah dari bentuk persen ke pecahan biasa atau sebaliknya ya, sebelum kita lanjut membahas tentang penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Oke, perhatikan, kalian harus ingat atau kalian mungkin masih ingat arti persen itu apa? Ya, persen itu artinya adalah per 100 ya. Kemudian apa tanda dari persen? Kalian pasti juga pada paham ya. Tanda persen adalah seperti ini. Ya, ingat ya. Oke, sekarang kita masuk contoh soal ya. Kita ini untuk mengingat ya contoh soalnya. Ya, yang nomor 1 di situ ada 35 ya, 35%. Nah, dalam bentuk persen ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Ingat, persen itu adalah per 100. Oke, artinya persen adalah per 100. Berarti di sini berapa? Oke, pembilangnya adalah 35. 35% itu sama dengan 35 per 100. Ya, masih ingat ya? Oke, nomor 2. 127%. Artinya, oke, 127 per 100 ya. Kenapa per 100? Karena persen ya. Lihat contoh nomor 3 dan nomor 4. Ini adalah bentuk pecahan biasa yang sekarang kita mau ubah ke dalam bentuk persen ya. Kita lihat nomor 3, 40 per 100. Gampang banget nih ya. Kalau sudah per 100 itu artinya persen ya, karena kita mau ubah ke dalam bentuk persen, artinya tinggal kita tulis 40 persen, kita kasih lambang persen ya. Oke, nomor 4, 55 per 100, artinya kalau kita ubah menjadi persen menjadi 55 per 100. Oke, masih ingat ya nak? Ya, kita lanjut ya ke contoh soal tentang penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Perhatikan di sini ada pecahan biasa ditambah dengan persen ya. 2/5 ditambah dengan 30% ya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan dulu bagian depannya. Karena ini sudah bentuk pecahan biasa, gampang. Tinggal kita pindahkan saja. 2/5 ditambah, hati-hati di sini, ini masih dalam bentuk persen ya. Artinya kita harus mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, ingat arti dari persen apa? Per 100. Pintar. Berarti kalau 30% artinya kalau pecahan biasa menjadi 30 per 100 ya. Mudah ya? Oke, kalau sudah sampai sini kalian perhatikan sekarang ya. Kalian perhatikan di sini sudah ke dalam bentuk pecahan biasa ditambah bentuk pecahan biasa. Ya, pecahan biasa ditambah dengan pecahan biasa, tetapi sama atau tidak penyebutnya? Berbeda ya, artinya kita harus mencari KPK-nya dari 5 dan 100 agar mereka memiliki penyebut yang sama ya. Kita buat kerangkanya dulu, per ditambah per. Oke, tolong diingat kalau kalian mau mencari KPK, di sini sudah ada angka 100-nya ya, atau entah di sini atau di sini sudah ada salah satunya sudah berpenyebut 100 ya. Kalian harus perhatikan penyebut yang satunya lagi ya. Kalau penyebut yang satunya lagi bilangannya itu adalah 2, 4, 5, 10, 20, 25 dan 50,
Artinya kalian sudah tidak perlu bersusah-susah dan berepot-repot lagi untuk mencari KPK-nya. Ya, kalau di sininya sudah 100, ya salah satu penyebutnya sudah 100, artinya itu sudah pasti KPK-nya adalah 100 ya. Ini mempersingkat waktu kalau kalian hafal dengan bilangan-bilangan tadi yang Bu Guru sebutkan. Ya. Oke, kalau sudah per 100 seperti ini sudah sama ya penyebutnya. Ya, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita kerjakan. 100 kita bagi dengan 5, dapat 20. 20 kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 40. Oke. Ya, sekarang yang ini. 100 kita bagi dengan 100. Hasilnya 1. Ya, 1 kita kalikan dengan 30, hasilnya adalah 30. Oke, kemudian mudah sekali. Karena ini sudah sama penyebutnya, artinya tinggal kita jumlahkan apanya? Pembilangnya. Boleh kita tulis dulu penyebutnya. Berapa penyebutnya? Per 100, bukan per 200. Ingat-ingat, tidak dijumlahkan penyebutnya ya. Yang kita jumlahkan adalah pembilangnya. Pembilangnya adalah berapa? 40, kita tambahkan dengan 30. Berapa hasilnya? 70. Pinter. Oke, perhatikan. Kalau bentuknya seperti ini, hasilnya ini menyederhanakannya mudah sekali. Ya, kita lihat. Pembilang punya satu angka 0. Penyebut memiliki 2 angka 0 ya. Bagaimana cara menyederhanakannya? Mudah sekali, kalian tinggal mencoret angka 0, tapi jumlahnya harus sama ya yang dicoret ya. Kalau atas yang dicoret 1, yang di bawah pun juga harus 1. Kalau di atas yang dicoret 2, nolnya yang di bawah pun juga harus 2. Paham ya? Oke, kita coret. Ada berapa angka 0? Di pembilang ada 1. Boleh kita coret 1. Oke, ada berapa angka 0 di penyebutnya? Ada 2. Tapi ingat, kita harus sama mencoretnya ya. Kalau di atas 1, yang dicoret yang di bawah juga 1 nolnya. Oke, kita coret 1. Ya, dicoret ini sudah kita anggap apa? Tidak ada ya. Artinya berapa sekarang yang terlihat? Tinggal 7 per 10. Boleh kita tulis lagi di sini, 7 per 10. Masih bisa disederhanakan atau tidak? Tidak bisa ya, artinya ini sudah terakhir ya, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Paham ya sampai di sini ya? Oke deh. Gimana? Paham nggak hari ini? Paham ya? Oke, kalau belum paham, kalian bisa putar ulang lagi videonya ya, sampai kalian mengerti. Tapi jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Selalu jaga kesehatan dan tetap belajar online di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.